Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Sempurna. IKN sebagai tempat bagi para pemimpin bangsa telah sempurna terpayungi dengan undang-undang. Terus, bagaimana dengan tempat kerja bagi seluruh rakyat Indonesia? Hanya desa wisata yang bisa mewadahi seluruh bangsa Indonesia bisa bekerja tanpa kecuali. Ibu rumah tangga bisa berkreasi sesuai bakat dan minat masing-masing. Dari masakan, kue-kue, pakaian, sulam-menyulam, kerajinan, bahkan membuat rumahnya sendiri sebagai homestay. Para remaja pengangguran, para karang taruna bisa menghiasi gapura-gapura selamat datang desa, taman-taman desa, bisa membuat semua lahan kosong yang ada di desa masing-masing dengan berbagai macam tanaman, buah-buahan, sayuran, ataupun bunga atau kembang-kembang. Sementara murid-murid sekolah dasar bisa bertani polybag, beternak ayam ataupun ikan dengan ukuran 1-2 meter di halaman rumah masing-masing. Dengan demikian tentu dari Sabang sampai Merauke kita akan menyaksikan pemukiman lingkungan yang indah, hijau, berseri. Itulah yang menjadi bahan-bahan konten media sosial para remaja untuk memperkenalkan desanya masing-masing ke penjuru dunia, sehingga semua orang ingin berwisata ke negeri kita, membawa devisa penguat nilai tukar rupiah. Namun, apabila pemerintahan Insinyur Joko Widodo tidak membuat undang-undang pelaksanaan pembangunan desa wisata, tentu itu tidak terwujud. Kalau Insinyur Joko Widodo bisa memengaruhi anggota DPR hingga 93% untuk menyetujui pembangunan IKN, tentu akan jauh lebih mudah bagi Insinyur Joko Widodo untuk memengaruhi fraksi DPR untuk menetapkan undang-undang desa wisata. Apabila undang-undang desa wisata juga telah ditetapkan, maka desa wisata akan terwujud sebagaimana IKN bisa terwujud. Sayangnya kalau kita tidak menyampaikan ini kepada Insinyur Joko Widodo, beliau tentu mustahil terpikir akan keberadaan desa wisata. Mohon bagikan video ini agar sampai kepada Insinyur Joko Widodo dan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.